Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Dudi Fadila dari kelas TI 22E dengan NIM 224162261160. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas proses manufacturing, mata kuliah proses manufaktur dengan judul proses manufacturing plastik, yaitu tugas individu. Langsung saja kita ke materi bab 1, pendahuluan. Benda plastik hampir kita temukan di semua tempat, mulai dari makanan, peralatan, elektronik, mobil, motor, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Untuk membentuk plastik tersebut, setiap jenis bentuk dan material plastik mempengaruhi bentuk plastik tersebut. Setiap jenis bentuk dan material plastik mempengaruhi proses dan teknologi pembuatannya. Misal, untuk membuatkan sol sepatu digunakan press rubber, untuk membentuk part-part elektronik seperti casing handphone, gear, pada printer, tombol, gelas plastik, dan benda sejenisnya yang digunakan mesin injection. Sedangkan untuk membuat botol digunakan blow mold tipe injection. Sedangkan untuk membuat botol digunakan blow mold injection. Dalam presentasi ini akan membahas pembuatan benda plastik dengan teknologi injection. Ini akan membahas pembuatan benda plastik dengan teknologi injection. Kita langsung ke sejarah plastik. Pada sekitar tahun 1800-an, teknologi plastik mulai dikembangkan pada tahun 1968. John Wesley Hyatt membuat bal biliar dengan menginjeksikan koloid ke dalam mold pada tahun 1872. John dan Isaiah Hyatt mematenkan mesin injection molding untuk pertama kalinya. Selanjutnya, perkumpulan industri plastik dibentuk pada 1937, yang dilanjutkan pembentukan perkumpulan plastik engineer pada tahun 1941. Plastik adalah semua bahan sintetik organik yang berubah menjadi plastis setelah dipanaskan dan mampu dibentuk di bawah pengaruh tekanan. Saat ini, penggunaan material plastik sebagai kemasan banyak dijumpai. Hal ini dikarenakan beberapa keuntungan seperti ringan, praktis, dapat diberi warna, dan murah. Jika diproduksi dalam jumlah banyak sebagai fungsi kemasan, plastik memiliki daya tarik tersendiri pada produk yang dikemas. Kondisi ini dikarenakan orang dapat langsung melihat isinya, dapat membantu menjaga kebutuhan bentuk dari isinya, dan tentunya biayanya yang murah. Beberapa contoh kemasan plastik yaitu kemasan berbentuk tray dan blister. Blister pembuatannya digunakan metode thermoforming dengan sistem vacuum forming. Material yang digunakan berbentuk plastik lembaran. Pada proses ini lembaran dipanaskan, kemudian dibentuk sesuai dengan cetakan. Dengan bantuan tekanan, proses pembentukannya dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti temperatur, pemanasan, lama waktu penahanan atau holding time, dan tekanan. Dilihat dari sifatnya, plastik dibagi menjadi termoplastik dan termoset. Kita lanjut ke proses pengerjaan plastik. Proses pengerjaan plastik banyak ragamnya, tetapi pengerjaan tersebut belum tentu bisa masuk pada jenis plastik yang termosetting atau termoplastik. Jadi pada prinsipnya ada pengerjaan yang hanya untuk termosetting, pengerjaan hanya untuk jenis termoplastik, dan ada pula yang bisa digunakan oleh keduanya. Metode-metode yang digunakan mengkonversi bahan plastik dalam bentuk pellet, butiran, serbuk, lembaran, cairan, atau dibentuk preforms ke bentuk atau bagian bahan plastik. Mungkin mengandung berbagai zat aditif yang mempengaruhi sifat serta possibility dari plastik. Setelah membentuk, bagian tadi dapat dilanjutkan untuk berbagai operasi tambahan seperti pengelasan, perekatan, ikatan, permesinan, dan permukaan dekorasi. Dan langsung ruang lingkup dari thermosetting dan termoplastik. Thermosetting adalah jika dipanaskan menjadi kaku secara permanen atau tidak dapat dilembekkan kembali. Sedangkan kalau termoplastik dapat dipanaskan berulang kali dan dapat membentuk ulang. Di sini ada beberapa proses pengerjaan untuk bahan plastik. Ada untuk termoplastik dan termosetting tadi. Di sini jelaskan untuk proses pengerjaan untuk termoplastik. Yang pertama ada pengerjaan permesinan, lalu yang kedua ada pengelasan, ketiga pengeleman, keempat penggerolan atau caldering,
ke-5 ekstrusi, ke-6 injeksi, ke-7 cetak tiup. Selanjutnya ada thermoforming atau vacuum forming, pengerjaan bahan plastik dengan penguat serat, lalu ada rotate casting, lalu ada expanding foaming, lalu ada spinning dan blow film. Di sini selanjutnya kita akan proses pengerjaan untuk thermosetting ya. Yang pertama adalah hand layup, lalu yang kedua rim atau reaction injection molding, yang selanjutnya ada compression molding, selanjutnya ada transfer molding, lalu ada spraying dan ada casting. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari mulai yang namanya termoplastik, proses pengerjaannya, lalu lanjut lagi ke thermosetting, proses pengerjaannya satu-satu. Sini ada proses manufaktur termoplastik ya guys. Proses permesinan. Pada prinsipnya pengerjaan plastik dengan permesinan dapat dikerjakan dengan pekerjaan logam atau kayu yang biasa hanya harus mengandalkan perubahan pada alat potong. Hal yang harus diperhatikan adalah sifat plastik yang sensitif terhadap panas dibanding logam. Lalu di sini ada proses pengelasan. Pada prinsipnya hanya termoplastik yang dapat dilas. Itu pun harus bahan yang sama. Ini karena setiap jenis plastik mempunyai berat molekul yang berbeda. Adapun bahan termoplastik yang dapat dikerjakan dengan las, yaitu ada PVC keras, lalu ada PVC lunak, ada HDPE, LDPE, SAN, lalu ada POM, lalu ada ABS, ada PC, dan ada PP. Lalu ada proses selanjutnya itu proses pengeleman. Suatu sistem penyambungan modern dengan pengeleman akan disambung dan tidak perlu dilelehkan seperti pada pengelasan. Oleh karena itu, pengeleman lebih baik dari beberapa segi dari pengelasan. Ini lebih simpel daripada pengelasan yang tadi ya. Lalu selanjutnya ada penggerolan atau caldering. Sebuah proses di mana lembaran-lembaran dari material termoplastik dibuat dengan cara melewatkan polimer halus yang dipanaskan. Di antara dua buah roll atau lebih. Biasanya roll untuk pengerjaan lembaran ini terdiri dari 4 sampai 5 roll utama. Susunan roll tersebut ada bermacam-macam yaitu susunan I, L, F, dan Z. Dalam proses caldering, plastik dibuat menjadi gulungan antara dua roll yang membuatnya ke sebuah yang kemudian lewat sekitar satu atau lebih tambah gulungan sebelum melepas sebagai film berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada ekstruksi. Suatu proses pembuatan plastik termoplastik yang terbentuk profil atau bentukan yang sama dengan ukuran panjang yang cukup besar. Proses ini digunakan untuk membuat pipa selang, sedotan, dan lain sebagainya. Teknik ini merupakan metode tertua dalam pencetakan plastik dan saat ini masih digunakan untuk mencetak plastik termoset. Lalu ada selanjutnya ada injeksi, proses injeksi. Proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara menginjeksikan atau menyuntik plastik cair ke dalam sebuah rongga cetak yang kemudian diinginkan dan dikeluarkan dari rongga cetak. Material dari proses ini adalah plastik dengan bentuk granula atau butiran kecil, lalu ada powder atau larutan. Pengerjaan ini menggunakan cetakan tertutup. Jadi injeksi ini menggunakan cetakan tertutup untuk melakukan prosesnya. Lalu di sini ada blowing. Masih dengan proses manufaktur termoplastik. Blow molding atau blow foaming adalah suatu proses pembuatan plastik atau termoplastik yang bentuknya memiliki rongga-rongga pada bagian tengah dari produk. Plastik cair pada proses ini berbentuk pipa, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan lalu ditiup hingga menempel pada dinding cetakan. Pada hasil cetakannya, proses ini cenderung memiliki ketebalan dinding yang tidak merata dan umumnya berupa produk berupa silinder. Lalu untuk selanjutnya ada thermoforming atau vacuum forming. Pembentukan lembaran plastik menjadi bagian-bagian yang melalui aplikasi panas dan tekanan. Tooling untuk proses ini yang paling murah dibandingkan dengan proses plastik lainnya. Jadi thermoforming atau vacuum forming ini suatu proses yang lebih murah dibandingkan proses-proses yang sebelumnya atau yang akan selanjutnya saya bacakan. Juga dapat menampung bagian lembaran yang sangat besar serta bagian-bagian kecil. Lalu selanjutnya ada rotate casting. Proses pembentukan plastik biasa juga disebut rotate molding. Biasanya penggunaan temperatur yang tinggi, tekanan rendah atau low pressure dalam metode manufacturing yang mengkombinasikan panas dan perputaran biaxial rotation
Dalam proses ini, bubuk digilas halus dan dipanaskan dalam cetakan yang berputar seperti sampai meleleh. Jika bahan cair yang digunakan, proses ini disebut lumpur salju molding. Lalu selanjutnya ada expanding foaming. Dalam proses expanding foaming, material plastik dapat dikembangkan atau diperpanjang atau juga diperluas campuran resin yang mengandung katalis dan bahan kimia yang dapat membantu proses berpanjangan expanding ditempatkan pada sebuah cetakan di mana ia akan memanjang struktur yang berbentuk sel polyrethes, polyethers, formaldehyde, polyphins, dan phenolics adalah bahan-bahan yang sering dikerjakan dengan cara ini. Lalu selanjutnya ada spinning. Spinning dari plastik bisa dipanaskan, dimulurkan, ditarik menjadi serabut, kemudian dipital menjadi benang. Bisa lebih kuat. Contoh kain, tas, jaring, gelasan, jala ikan. Jaring benang gelasan. Lalu ada blow film. Proses pembentukan plastik berongga dengan cara meniup udara bertekanan ke material plastik hasil ekstrusi melalui cincin udara atau airing. Material plastik digunakan biasanya adalah PE atau LDPE dan HDPE. Ini adalah kelompok dari material plastik PE, LDPE dan HDPE. Lalu selanjutnya kita ke thermosetting. Untuk proses thermosetting ini sangat sedikit dibandingkan proses termoplastik tadi. Di sini ada hand layup. Proses pengerjaan plastik secara manual dengan mold sebagai cetakan dibentuk sedemikian rupa. Lalu dilapisi lapisan pemisah atau release again sehingga cairan resin dan cetakan tidak menempel. Lalu dilapisi cairan resin. Setelah itu cairan resin ditambah bahan penguat, reinforcement seperti serat. Lalu cairan resin tersebut diratakan dengan menggunakan koas atau roller agar permukaan rata dan rapi. Lalu ada RIM, RIM, Reaction Injection Molding. Tidak seperti injection molding standar yang menggunakan bahan termoplastik, RIM ditunjukkan untuk mengolah plastik thermosetting. Teknik reaction injection molding umumnya diaplikasikan untuk pembuatan produk plastik dengan ukuran besar dan bentuk geometris yang cukup kompleks seperti bumper, spoiler, dan feeder kendaraan. Lalu selanjutnya di proses manufaktur thermosetting adalah compression molding. Menekan bahan yang sedang dipanaskan menjadi bentuk sesuai tekanan atau mold. Mekanisme penekanan pada peralatan umum yang menggunakan sistem hidrolik dengan kapasitas tekanan sesuai dengan jenis bahan dan dimensi yang dibentuk. Lalu selanjutnya ada transfer molding. Proses manufaktur yang menggabungkan fitur cetakan, injeksi, dan cetakan kompresi ini melibatkan penggunaan sejumlah bahan mentah yang telah diukur sebelumnya. Ini dipanaskan dan dimasukkan ke dalam ruangan yang disebut pot yang terletak di bagian atas cetakan. Spraying. Proses penyemprotan material plastik yang biasanya rasa pasal logam agar material logam dapat lebih tahan terhadap korosi dan terlihat lebih bagus. Lalu selanjutnya ada casting. Proses pembentukan produk plastik dengan cara memasukkan plastik panas ke dalam cetakan, kemudian cetakan diberi tekanan, tetapi berbeda dengan proses injeksi. Material plastik yang biasa digunakan adalah PE, PVC, atau PP. Baik, sekian tugas individu dari proses manufacturing tentang proses manufacturing plastik. Saya Dodi Fadilah dari kelas TI 22W, 22E. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.